Lord Action menyatakan, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang tak terbatas sudah pasti korup. Semakin lama masa jabatan, maka semakin besar peluang korupsi dan merugikan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Ahli Said, dengan saya Anissa Dwi Ramadanti sebagai pembicara pertama yang akan mendudukan mosi dalam ranah akademik konseptual dan akan menyampaikan konklusi. Adapun Fitriani Siregar sebagai pembicara kedua dan Fajar Risul Haq sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, dengan tegas dan lugas, kami menyatakan bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini, yaitu masa jabatan Kepala Desa 9 tahun. Pada dasarnya, kepala desa adalah bagian dari pemerintah yang mengatur serta memimpin suatu daerah, yaitu desa. Kepala desa pun juga memiliki sebuah tugas di mana mereka harus membangun desa sesuai dengan prinsip konstitusi. Adapun menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mendes PDTT Abdul Halim, alasan utama dari usulan perpanjangan masa jabatan ini adalah untuk menjaga stabilitas pembangunan desa, sebab menurut para kades, masa jabatan 6 tahun tidak cukup efektif untuk melakukan banyak perubahan. Pasalnya, pemilihan kepala desa tak hanya melibatkan aspirasi politik, tapi juga nama baik keluarga besar dan juga gengsi sosial. Adapun Dewan Juri yang terhormat, alasan kami menolak mosi perdebatan kali ini dikarenakan hal tersebut tidak sesuai atau bertolak belakang dengan fakta lapangan yang disampaikan oleh Indonesian Corruption Watch. Alasan dari para kades untuk menambah masa jabatan sebenarnya cukup logis, namun Indonesia Corruption Watch memiliki pendapat lain mengenai tuntutan masa jabatan ini. Menurutnya, tuntutan ini patut ditolak oleh DPR dan pemerintah lantaran bernuansa politis dan tak menjawab permasalahan yang ada di desa, terutama soal korupsi. Selain tak menjawab masalah korupsi di desa, perpanjangan masa jabatan ini juga dikhawatirkan akan menyuburkan oligarki di desa. Keberadaan dinasti politik di desa-desa sudah menjadi rahasia umum. Kekuasaan di desa seringkali hanya dipegang oleh satu keluarga atau satu kelompok yang sama selama bertahun-tahun. Apabila masa jabatan kepala desa ditambah, maka besar kemungkinannya demokrasi di desa akan semakin tidak sehat. Menurut analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun berpendapat, jika masa jabatan kepala desa diperpanjang, bakal menimbulkan kerugian lantaran tidak ada regenerasi kepemimpinan. Jika 9 tahun yang mendapat keuntungan hanya kepala desanya, sementara rakyat di desa rugi, sebab regenerasi kepemimpinan desa akan sangat lambat. Adapun hal tersebut bertolak belakang dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan juga hal tersebut bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Sejatinya penambahan masa jabatan kepala desa 9 tahun tidak dinyatakan efektif dan bertentangan dengan fakta lapangan yang ada, maka dengan menggunakan masa jabatan 6 tahun merupakan solusi yang sangat efektif. Dengan ditekankan bahwasanya kepala desa lebih memprioritaskan perbaikan sistem dan mencegah peluang korupsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Ali Said dengan saya Fitriani Siregar sebagai pembicara kedua dengan standing possession kontra yang akan melanjutkan bangunan argumentasi dari pembicara pertama dalam ranah yuridis normatif. Melanjutkan argumentasi Dewan Juri yang terhormat bahwa kami dengan tegas dan jelas menolak mosi perdebatan kali ini. Hal ini sejalan dengan terpampangnya secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Adapun pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa kepala desa sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Lebih lanjut, Dewan Juri yang terhormat mempertegas argumentasi yang disampaikan oleh pembicara pertama kami bahwa urgensi penolakan masa jabatan kepala desa 9 tahun dengan periodisasi sebanyak 2 kali merupakan masa jabatan yang terlampau panjang dan tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan. Hal ini diperkuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42 garing PU strip XIX garing 2021 yang menjelaskan mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa 3 kali dengan durasi jabatan selama 6 tahun.
Perlu diketahui bersama Dewan Juri yang terhormat bahwa dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan menutup adanya potensi durasi jabatan yang begitu panjang. Masa jabatan kepala desa hanya dibatasi sebanyak 3 kali dengan durasi masa jabatan 6 tahun. Adapun manfaat dari pembatasan ini adalah runtuhnya potensi menjabat yang begitu panjang. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, sejatinya sudah sangat jelas bahwasanya amat teramat tidak dibutuhkan adanya penambahan mengenai durasi masa jabatan kepala desa 9 tahun. Dewan Juri yang terhormat Lawrence M. Friedman dalam teorinya mengatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam hal ini, peraturan mengenai substansi hukum penambahan durasi masa jabatan kepala desa 9 tahun bertentangan dengan prinsip konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pembatasan masa jabatan. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, mari kita bayangkan bersama jika dengan adanya penambahan durasi jabatan kepala desa menimbulkan maraknya tindakan korupsi di Indonesia, negeri yang kita idam-idamkan keadilannya hanyalah menjadi sebuah angan-angan belaka. Maka disinilah salah satu urgensi dari adanya penolakan masa jabatan kepala desa, yakni ketidaksesuaiannya dengan prinsip konstitusi dan menimbulkan kemunduran demokrasi di tengah-tengah masyarakat desa. Karena bagi masyarakat desa, wajah dari demokrasi adalah pada saat dilaksanakannya pemilihan kepala desa. Perlu ditekankan bersama bahwa hanya 15% kepala desa di seluruh Indonesia yang menginginkan masa jabatannya diperpanjang menjadi 9 tahun. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia, yaitu Muhammad Asri Anas. Sampai dengan akhir argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwasanya kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yakni masa jabatan kepala desa 9 tahun. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salus Populis Suprema Lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi pada sebuah negara. Penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun sudah jelas bertentangan dengan tujuan hukum di Indonesia yang menjadikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang arif, terpelajar, lagi bijaksana, serta seluruh insan yuris yang berbahagia, perkenalkan saya Fajar Isul Haq dari tim Ali Said sebagai pembicara ketiga dengan standing position kontra dengan tegas, lugas, dan jelas menolak mosi perdebatan kita kali ini, yakni masa jabatan kepala desa 9 tahun. Dewan Juri yang terhormat, perlu digarisbawahi Dewan Juri yang terhormat bahwa yang menjadi masalah utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan bukannya kurangnya waktu menjabat para kepala desa, namun lebih kepada kemampuan sang kepala desa dalam memimpin desa tersebut. Atas dasar tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan sekali lagi bahwasanya kami menolak dengan tegas adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun sebagaimana yang tercantum dalam RUU tentang desa. Dewan Juri yang terhormat, adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa ini sudah jelas bertolak belakang dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam prinsip negara hukum di Indonesia. Serta hal ini juga dapat membuka peluang yang besar atas terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, serta power of abuse. Semakin lama masa jabatan Dewan Juri yang terhormat, semakin besar pula peluang terjadinya penyalahgunaan ataupun penyelewengan kekuasaan. Sebagaimana yang diingatkan oleh Lord Acton bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Pada dasarnya Dewan Juri yang terhormat, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunaan kekuasaan tersebut. Namun Dewan Juri yang terhormat, manusia yang mempunyai kekuasaan yang terbatas sudah pasti menyalahgunakannya. Atas dasar tersebut Dewan Juri yang terhormat, sangat perlu kiranya kita membatasi kekuasaan tersebut Dewan Juri yang terhormat dengan cara kita menolak adanya pengesahan RUU tentang desa.
Dewan Juri yang terhormat, sebagai contoh nyata, sepanjang bulan Agustus saja, kami di sini menemukan 3 kasus korupsi yang dimana 3 kasus ini dilakukan oleh kepala desa. Kasus yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, kepala desa di Kota Sampang melakukan penyelewengan uang bantuan langsung tunai sebesar 360 juta. Yang kedua adalah kepala desa di Sulawesi Barat, di mana beliau melakukan penyelewengan dana sebesar 664 juta. Dan yang terakhir, kepala desa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana beliau melakukan sebuah penyelewengan dana sebesar 800 juta, Dewan Juri yang terhormat. Sangat menyayat hati Dewan Juri yang terhormat. Berdasarkan data PSHK ataupun Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum di Indonesia menyebutkan bahwa dalam hal kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dalam tingkat desa, hingga tahun 2022 terdapat 686 kades yang terjerat korupsi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan rentang masa jabatan yang saat ini berlaku sepanjang 6 tahun, sudah tercipta perilaku koruptif dan potensi akan semakin tinggi jika masa jabatan ini diperpanjang menjadi 9 tahun. Penolakan kami ini pun juga didasari oleh sebuah teori, di mana teori yang kami gunakan adalah teori legal system yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Jika dianalisis dari unsur hukum yang terakhir, yaitu budaya hukum, di mana Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tidak menyalahi aturan adat ataupun living law manapun yang terjadi di masyarakat tentunya. Dan juga undang-undang ini sudah diterima di masyarakat dengan bukti undang-undang ini sudah berlaku di masyarakat kurang lebih 10 tahun lamanya. Kami pun telah melakukan sebuah analisis terhadap asosiasi pemerintah desa di Indonesia ataupun ABDESI yang menuntut masa jabatan ini diperpanjang lantaran 6 tahun dirasa kurang untuk membangun desa. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami di sini pun menawarkan sebuah solusi di mana solusi yang kami tawarkan lebih baik daripada memperpanjang masa jabatan menjadi 9 tahun. Adapun solusi yang pertama yang kami tawarkan adalah untuk menjamin stabilitas pembangunan, maka diperlukannya sebuah formula di mana mengatur konsep pembangunan dalam jangka panjang. Adapun solusi kedua yang kami tawarkan adalah Indonesia harus fokus dalam melakukan penataan terhadap pemerintahan desa, sehingga menghilangkan peluang korupsi serta memperbaiki kehidupan demokrasi di tingkat desa. Sampai akhir argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami menegaskan bahwasanya kami sangat menolak mosi perdebatan kita kali ini, yakni masa jabatan kepala desa 9 tahun. Sekian, terima kasih. Sampailah kita pada akhir perdebatan, di mana pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim kami telah menyampaikan poin-poin argumentasi secara apik dan komprehensif. Dewan Juri yang terhormat, terdapat 4 urgensi utama mengapa kami menolak mosi perdebatan kali ini, yaitu masa jabatan kepala desa 9 tahun. Adapun urgensi utama dan pertama adalah hal ini bertentangan dengan prinsip konstitusi mengenai adanya pembatasan masa jabatan. Adapun urgensi kedua adalah menimbulkan kemunduran demokrasi di tengah masyarakat desa. Urgensi yang ketiga adalah perlu dipertegas yang menjadi permasalahan dalam pembangunan desa bukanlah masa jabatan, namun kualitas kepala desa dan sistem pemerintahannya. Adapun urgensi keempat adalah pada faktanya jangka waktu masa jabatan 6 tahun saja terjadi banyak kasus korupsi Dewan Juri yang terhormat. Apalagi jika masa jabatan ditambah menjadi 9 tahun. Hal tersebut memberikan peluang yang sangat besar untuk korupsi dan hal tersebut sangat merugikan rakyat Dewan Juri yang terhormat. Adapun di sini terdapat 2 solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, solusi dari kami Dewan Juri yang terhormat tetap menggunakan aturan lama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan jabatan masa kepala desa hanya 6 tahun dan tidak ditambah menjadi 9 tahun. Adapun solusi yang kedua adalah peran kepala desa ditekankan fokus dalam melakukan penataan terhadap pemerintahan desa, sehingga menghilangkan peluang korupsi dan memperbaiki kehidupan demokrasi di tingkat desa. Adapun Dewan Juri yang terhormat, kami mengajak para Dewan Juri serta pemerhati hukum untuk seperahu bersama kami dalam menolak mosi perdebatan kita kali ini. Akhir kata, ex quo ex bono, mohon penilaian yang seadil-adilnya. Sekian dan terima kasih.